saya merasa bersyukurnya ini satu lagi. Begitu saya belajar hipnosis, saya ditempatin jadi operator EEG. Kalau awal saya belajar EEG masang, terus saya rekam, saya buktikan. Saat pasien itu ada di gelombang theta, saya masukin sugesti. Bener nggak? Dan benar. Dan itu terbukti. Ternyata saya lihat gelombangnya. Karena kan memang kalau kita rekam EEG itu kan selama 30 menit. Dan itu memang ada apa itu namanya, ada step-step yang harus kita kerjakan. Misalnya, halo? 3 menit, ada 3 menit tutup mata, 3 menit buka mata, 3 menit tutup mata, kemudian kita kasih fotik namanya pencahayaan, kita lihat gelombangnya berubah atau enggak, buka tutup mata. Jadi kalau kita rekam EEG itu kan ada step yang harus kita jalani. Menjadi pasien kita instruksikan 3 menit tutup mata, 3 menit buka mata, 3 menit tutup mata, kemudian kita kasih fotik namanya rangsangan untuk apa itu namanya, merangsang apa dia ada perubahan elektriknya di otak gitu. Biasanya Nanti rangsangannya apa itu? gelombangnya berubah atau enggak. Fotik lampu, fotik namanya, dikasih lampu. Kita kasih namanya, kita kasih apa itu namanya, provokasinya bisa lampu, kemudian tarik nafas, hiperventilasi. Jadi tarik nafas, buang nafas. Nah, itu nanti gelombangnya juga, ya? akan kita lihat gelombangnya berubah atau enggak. Nah, kalau yang tadi Bapak bilang untuk tingkat pendidikan ada enggak gelombang yang berbeda? Sejauh yang saya alami selama hampir 1 tahun pegang EEG sih nggak ada, nggak terlihat perbedaan antara yang tingkat pendidikannya tinggi dan tingkat pendidikannya rendah untuk gelombang otak. Tapi yang memang mempengaruhi adalah rasa. Jadi saat dia rasa kesakitan, gelombangnya itu akan kelihatan gitu. Biasanya masuk gelombang apa kalau pas kesakitan? Banyak Pak, ada gelombangnya macam-macam. Kalau di gelombang EEG itu kan kita bilang ada namanya gelombang iktal bilangnya. Ya, gelombang di luar dari gelombang yang kita biasa hafal, masih ada alfa, beta, theta, delta. Nah, itu ada. Dan kalau kejang, keluarlah iktalnya itu ada seperti itu. Nah, begitu pasien kita bawa ke arah yang nyaman, itu gelombangnya akan kelihatan gitu. Mulai ada gelombang theta, lama-lama nanti delta, nanti di delta itu juga ada yang namanya kita bilang kompleks, ada gelombang spindle, itu gelombang-gelombang tidur. Nanti kita lihat juga ada kedalaman tidurnya, ada tidur stadium 1, 2, 3, sampai 4. REM juga kelihatan di sana, karena rapid eye movement-nya kelihatan. Karena kan kita pasang lead-nya yang sebelah kanan di 1 senti di bawah, sebelah kiri 1 senti di atas. Jadi kalau bola matanya bergerak, itu kelihatan. Nah, yang dipakai EEG-nya yang apa? Yang udah modern, yang model digital sekarang? Digital. Okay. Kita pakai dari Cadwell, digital, dan memang paling lengkap 33 lead. Ada 33 lead, jadi ada 23 di kepala, dan 10 di wajah kanan kiri, dan untuk itu EEG-nya. Jadi benar-benar kita bisa lihat hantaran listriknya, hantaran elektriknya dari setiap lobus di otak. Kenapa kita bikin begitu? Karena kan kita periksanya biasanya dengan pasien-pasien epilepsi. Epilepsi itu misalnya mulainya apa itu namanya, elektriknya dari mana, iktalnya, lobus yang mana, terus nyebar kemana. Nah, itu kita harus tangkap. Kita bilang montasenya dari lobus mana ke mana, kayak gitu. Itu gelombang-gelombang di luar dari yang gelombang kita kenal. Nah, ya kalau tadi Bapak bilang aplikasi saya saat apa, nah itu saya pakai banget, karena yang direkam di saya itu rata-rata dan kebanyakan, hampir sebagian besar adalah kondisi yang sudah komplikatif ya, udah pasiennya dengan kondisi yang komplikasi. Banyak juga yang sudah hopeless. Termasuk saya banyak temukan pasien dengan SLE yang kejangnya karena uremikum misalnya dan lain sebagainya, dan yang benar-benar hopeless, nggak mau hidup lagi, padahal dan seperti memang sesuai teori, SL itu ditemukan pada pasien dengan usia produktif. Dia direkam EEG karena dia sudah
kena keterlibatan otak, akhirnya bikin dia kejam kayak gitu. Akhirnya saya kasih motivasi, karena saya sudah belajar ilmunya, saya kasih sugesti saat kondisi gelombangnya theta. Saya buktikan dan alhamdulillah. Ya, itu sebetulnya kan kalau di ruang EEG, sebetulnya protap atau tujuan utama mereka di situ kan hanya untuk diagnostik ya sebetulnya ya. Nah, jadi dimanfaatkan juga kebetulan Mbak Dwi Sartika perawat, praktisi, dan tahu ilmu hipnosis, kalian juga deh di sisipin itu gitu ya. Jadi sekali berangkuh dayung 3-2 pulau ya, dilewatin lah gitu. Betul, saya mikirnya gini, karena ruangan saya memang didesain sedemikian nyamannya, karena memang sleep lab bilangnya. Jadi bednya juga yang nyaman, semuanya juga kondisi AC-nya juga memang harus dingin, karena kan kita nempel elektroda itu pakai lem 10 namanya, 10-20, itu harus kondisi dingin. Jadi semua mendukung untuk situasi kondisi hipnotik. Jadinya saya manfaatkan itu. Dan saya berpikir gini, kalau memang manfaat buat saya dan bisa buat manfaat buat pasien-pasien itu, kenapa enggak saya kasih? Saya enggak minta butuh dibayar untuk melakukan hipnosis atau untuk mempraktekkan ilmu saya. Tapi saya punya bayaran lebih dari itu. Karena apa? Kan rata-rata adalah dia evaluasi ya. EEG-nya itu bukan cuma cukup sekali rata-rata, 2 kali, 3 kali, karena kan untuk dievaluasi. Itu saya sambil mengevaluasi hasil terapi saya. Gitu. Dan alhamdulillah kalau saya mau bikin catatannya, sudah saya buat catatannya, itu luar biasa. Sampai sekarang masih ada yang berkelanjutan. Sekarang saat ini anaknya yang tadinya sudah benar-benar hopeless, sekarang langsung selalu ngasih kabar, suster, saya sudah kerja lagi. Suster, sekarang saya begini-begini, saya bisa ngajar. Saya ini itu luar biasa. Tadinya keluarganya juga sudah sampai keluarganya gimana ya, mungkin karena memang keluarganya nggak ngerti juga, nyalahin yang sakit itu saya paling aduh. Betul. Waduh, ini yang saya sudah hipnosis menderita ya, sudah bukan menderita pasiennya, ketimpa tetangga ya. Apa yang bisa diambil kesimpulan atau hikmah dari gambaran-gambaran EEG itu dalam menerapkan hipnosis ini? Saya merasa hikmahnya itu banyak banget. Saya gini, yang tadi saya bilang, kita akan buktikan sama-sama bahwa yang namanya hipnosis itu memang ilmiah. Kita akan buktikan sama-sama bahwa gelombang otak itu memang ada. Dan kita akan buktikan sama-sama bahwa yang namanya hipnosis bisa masuk ilmiah dengan dikonekin dengan gelombang-gelombang yang ada, dan itu memang ciptaan Allah yang luar biasa. Saya bersyukur saya ada di ruang EEG, berarti Allah menunjukkan bahwa yang saya pelajari itu tidak salah. Gitu. Menunjukkan lagi bahwa apa yang sudah Allah berikan ke saya itu memang benar yang terbaik gitu, dan saya akan berikan juga ke orang lain. Jadi saya pikir gini, setelah saya belajar hipnosis, saya belajar EEG, dan gelombang otak itu ada, saya bisa masukkan kapan hipnosis yang baik atau sugesti yang baik untuk pasien-pasien saya sambil saya merekam EEG itu, gitu lah. Dan dengan tanpa disadari mungkin akan saya bikin penelitiannya, pasien-pasien yang epilepsi yang kejam, saat saya kasih sugesti, bisa jadi nantinya akan mengurangi ketergantungan obatnya tentang anti kejangnya. Saya kepengen seperti itu nantinya. Gitu. Bagaimana pengakuan dokter yang ada di situ? Alhamdulillah. Jadi gini, beberapa dokter neuro saya yang mungkin saat ini ada yang tahu deh udah ikutan atau belum. Jadi dia kepengen banget ikut hipnosis. Karena apa? Dia lihat gimana saya cara bekerja, dan selama 1 tahun ini dia bilang, kok beda ya setelah EEG yang pegang Mbak Dwi, pasien-pasien yang tadinya misalnya gelisah atau gimana gitu kan. Apalagi kalau pegang EEG anak ya, tahu sendiri gimana caranya kita berjuang untuk nempel di kepala. Dan itu saya pakai kalimat hipnosis. Jadi teman saya yang duluan pegang EEG bilang, Kak, kalau kakak yang pegang, kenapa anak ini bisa anteng ya buat nempelnya? Nah, dari pengakuan dia ngomong ke dokter, ya kan, dokter juga bisa lihat bagaimana cara kerja saya menggunakan hipnosis. Terus dokter nanya, ini hipnosis ya Mbak? Menurut dokter,
Saya bilang, bagaimana kalau saya melakukan seperti ini? Ya keren lah Mbak, katanya gitu. Saya jadi pengen belajar. Jadi beberapa dokter neuro saya kepengen banget belajar hipnosis dan memang saya arahkan ke gimana ya, ke namanya medical hypnosis. Jadi belajar yang memang berhubungan sama medical gitu, bukan yang ke self hypnosis dan lain sebagainya kayak gitu. Dan mereka mengakui sekali karena gini, dokter pun kan belajar karena dokter neuro ya. Dia belajar tentang misalnya submodalitas yang kita bilang. Kan ada visual yang kayak gitu-gitu kan, ada kinestetik. Mereka tuh belajar, mereka tahu. Dan akhirnya saya ngomong, dok, yang ini sepertinya kinestetik. Yuk sambil kita rekam, kita lihat sambil ngomongnya begini gitu. Dia mengakui banget. Dia bilang, bener loh Mbak. Dan gelombang otaknya bisa lebih bagus begitu kita kasih begini-begini. Ya gitu. Itu kalau menurut pengakuan dari dokter, saya ngerasa dokter pun mengakui bahwa ilmu hipnosis, dan banyak juga sih ya Pak, yang dokter yang belajar hipnosis akhirnya. Iya. Ya memang termasuk di dunia kedokteran, termasuk di dunia EG, ada beberapa yang masih missing link ya, artinya sebetulnya itu sangat terkait dan siap untuk ditanami, cuman seolah tanah yang subur itu, ya ada petani yang nggak tahu bahwa itu tanah yang subur, tinggal ditanemin saja, ibaratnya kan begitu. Dokter neuroscience, dokter EG itu sebetulnya kan seorang petani yang ada di lahan yang sangat subur gitu sebetulnya. Betul banget. Masuk perawat yang ada di situ. Tapi ketika tahu bahwa itu tanah yang subur, tanah yang bagus untuk ditanami, mereka akan lakukan itu. Dan itu. Maka tadi saya bilang, ini ruang EG biasanya adalah ruang diagnostik, hanya untuk memeriksa saja. Tapi sebetulnya bisa sekaligus dilakukan sesuatu yang sangat bermanfaat, yang kita sebut dengan hipnosis, yang itu tidak memerlukan tempat lain ya. Bahkan bagus bahkan bagus sekali itu sekaligus hipnosisnya bisa terkontrol ya kan, artinya ada parameter yang bisa diukur, yang bisa dilihat kondisinya betul-betul terbukanya seberapa, kedalamannya seberapa, lewat EEG itu bisa kita ukur betul-betul. Dan bahkan efek-efek yang lain, hipnosis yang spiritualitas seperti sholat, seperti relaksasi, zikir, itu bagus kalau penelitiannya kita pasang EEG gitu kan. Jadi yang zikir ini sudah betul-betul fokus belum ya? Ini yang EEG ini sudah betul-betul belum kan gitu. Nah itu di EEG bisa bahkan di Inggris sudah sering dilakukan itu penelitian seperti itu. Orang sholat dipasang EEG. Jadi jika sudah fokus atau belum, khusyuk atau belum, bisa dilihat dari itu. Itu scientist ya, scientific ya. Di luar yang keyakinan.